Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintiana. Saya dari program studi psikologi Universitas Esa Unggul. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu berbicara dalam konteks formal. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan tema kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, para tamu undangan, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan memahami kembali sebuah topik yang sangat penting namun seringkali terlupakan, yaitu kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih bukan hanya sebuah kebutuhan, melainkan juga tanggung jawab kita bersama. Namun, apa yang kita lihat saat ini? Di berbagai tempat, sampah berserakan di jalanan, sungai yang seharusnya mengaliri air bersih kini penuh dengan limbah, dan udara yang kita hirup sering terasa sesak karena polusi udara. Ini bukan hanya masalah kecil, tetapi juga ancaman nyata yang berdampak pada kualitas hidup kita dan juga generasi yang mendatang. Mengapa lingkungan bersih itu penting? Lingkungan yang bersih memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kebersihan lingkungan tidak hanya memberikan dampak positif pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan juga emosional kita. Coba bayangkan, apakah kita bisa merasa nyaman berada di daerah atau lingkungan yang penuh dengan sampah? Tentu tidak, karena lingkungan yang kotor merupakan sumber dari berbagai macam penyakit, misalnya seperti diare, demam berdarah, dan infeksi pernapasan karena polusi udara. Tidak hanya itu, lingkungan yang bersih juga berdampak pada keindahan dan kenyamanan suatu daerah. Suatu kota yang bersih akan mencerminkan budaya masyarakatnya yang peduli dan bertanggung jawab. Hal ini pada akhirnya akan menarik wisatawan dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tersebut. Hadirin yang berbahagia, apa penyebab utama dari lingkungan yang tercemar? Tentunya setiap masalah memiliki akar penyebab, dan masalah lingkungan pun begitu. Salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab, misalnya seperti membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik secara berlebihan, menebang pohon tanpa reboisasi, dan sebagainya. Semua tindakan itu jika dilakukan secara terus-menerus akan berdampak buruk yang kumulatif. Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan masih sangat rendah. Banyak yang berpikir bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah hanya tanggung jawab pemerintah semata. Padahal kita semua memiliki peran penting dalam hal ini. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sebenarnya sangat mudah. Tetapi akan terasa sulit jika kita sudah terbiasa dengan lingkungan yang tercemar. Sebuah perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya seperti pertama, memilah sampah organik ataupun non-organik.
Yang kedua, membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekilas, ini terlihat seperti hal yang kecil dan simpel, tetapi dampaknya sangat luar biasa jika kita semua bersama-sama melakukan hal tersebut. Yang ketiga, kita dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sebagai gantinya, kita bisa menggunakan barang-barang yang bisa dipakai ulang, seperti botol minuman dan tas belanja yang berbahan dasar kain. Hadirin yang saya banggakan, kita tidak bisa mengabaikan masalah sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan. Plastik yang sulit terurai oleh alam telah mencemari banyak tempat, baik di darat maupun di lautan. Sampah plastik bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga mengancam kehidupan biota laut dan pada akhirnya mengancam kesehatan kita. Oleh karena itu, mari kita mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mari kita biasakan membawa tas belanja sendiri, menggunakan produk yang ramah lingkungan, dan memilih kemasan yang dapat didaur ulang. Yang keempat, mari kita mulai menanam pohon di sekitar rumah ataupun di sekolah. Pohon bukan hanya untuk penghijauan, tetapi juga sebagai penghasil oksigen yang sangat kita perlukan. Yang kelima, mari kita mulai biasakan beralih menggunakan sepeda atau berjalan kaki jika ingin berpergian ke tempat yang dekat, atau kita bisa memperdayakan transportasi umum untuk mengurangi polusi yang ada di sekitar kita. Selain untuk mengurangi polusi, berjalan kaki dan bersepeda sebenarnya sangat baik untuk kesehatan kita juga. Tindakan sederhana ini jika kita lakukan secara kolektif oleh semua lapisan masyarakat akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kebersihan lingkungan. Hadirin sekalian, langkah-langkah ini kita lakukan, jika langkah-langkah ini kita lakukan secara konsisten, saya yakin kita bisa mencapai lingkungan yang bersih dan sehat. Memang perubahan tidak akan terjadi dalam satu malam, tetapi dengan usaha yang terus-menerus, kita pasti bisa mencapainya. Ada satu hal lagi yang perlu kita ingat, menjaga lingkungan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi kita yang akan datang. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka semua berhak menikmati dunia yang indah dan bersih. Jangan biarkan mereka hidup di dunia yang penuh polusi dan kerusakan akibat ulah kita. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang besar untuk menjadi contoh dan inspirasi bagi orang lain. Mari mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari sekarang. Namun, kebersihan lingkungan juga membutuhkan dukungan dari pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat, membuat regulasi yang ketat terhadap pengolahan sampah, serta menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendaur ulang sampah. Selain itu, sektor swasta juga dapat berperan dengan mengembangkan produk yang ramah lingkungan dan juga teknologi yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap alam. Hadirin yang saya hormati, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan pernah merasa bahwa upaya kecil tidak berarti, karena setiap tindakan, sekecil apapun itu, akan memberikan dampak positif jika kita lakukan secara bersama-sama. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kita semua dapat menjadi bagian dari perubahan menuju lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan semoga pidato saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.